Ya, terima kasih. Saya memperkenalkan nama saya Sementri Mandoba, Unit 3 SMP Negeri 2 Mandua Mas, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mahasiswa periode kedua 2024 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Mandua Mas dengan judul Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Bagaimana situasi kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat. Nah, masalah kehadiran bagaimana dan masalah kehadiran? Hadir. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan, siapa yang bisa memimpin doa, silakan maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih telah memberikan kesehatan hingga saat ini. Kami telah masuk ke dalam kelas dan bersama kami dalam proses pembelajaran hari ini. Boleh kami sudah mengerti dan bisa memahami apa yang kami pelajari hari ini, serta berilah kesehatan kepada kami dan guru-guru kami. Amin ya Allah. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, untuk ketua kelas hadir seluruhnya. Hadir Pak. Ada absen? Ada Pak. Sakit? Ada Pak. Izin? Ada Pak. Ya, terima kasih Bapak apresiasi masalah kehadiran pada pagi hari ini. Karena kita akan masuk ke pembahasan nanti. Sebelum kita masuk ke pembahasan baru kita bahas minggu kemarin masalah kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita memiliki batas wilayah dan diakui oleh negara lain, sehingga kita nanti akan membahas masalah yaitu tentang keberagaman masyarakat ya Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Inilah nanti di bab 4 pokok pembahasan kita. Di bab 4 ini keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga ada nanti kompetensi dasarnya yaitu menghormati keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan secara masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Seterusnya ada beberapa indikator yang harus kita selesaikan, yaitu mendeskripsikan hakikat persatuan dalam keberagaman bagi bangsa dan negara kita. Karena negara kita adalah negara kesatuan yang memiliki beberapa suku, agama, ras, dan sebagainya. Tapi kita dipersatukan sebagai bangsa yang besar, dan itu salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Seterusnya alat di sini nanti alat sumber pembelajaran kita, yaitu ada beberapa alat, ada buku, nanti ada video pembelajaran, dan kita akan tampilkan nantinya masalah keberagaman ini. Sehingga seterusnya makin pelajaran kita pada hari ini prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga kita harus tahu nanti bagaimana keadaan masyarakat Indonesia yang dikatakan yang merupakan satu rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu serta memperkokoh persatunya kesatuan bangsa, persatuan dan keberagaman, berarti bersatunya bermacam-macam kebudayaan menjadi satu yang utuh di Indonesia ini. Sehingga karena kebanggaan kita adalah budaya kita, setiap suku memiliki budaya. Budaya itu apa?
kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara turun-temurun, seperti kita orang Batak, suku Batak, dari orang tua kita, dari nenek kita ke kita, walaupun itu ada atau tidak? Ada. Iya ada. Itulah yang dimaksud dengan budaya. Seterusnya, masalah pokok pembahasan kita di sini ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, dan adat. Kebiasaan kita untuk bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika itu? Walaupun berbeda-beda tetap satu jiwa. Kenapa harus ada kata itu? Ya, kenapa harus ada kata itu? Ya, karena kita memiliki perbedaan bahasa, suku, agama, ras, tapi tidak dipersatukan di dalam sila ketiga. Sila ketiga apa isinya? Persatuan Indonesia. Iya, persatuan Indonesia. Itu yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Seterusnya, di situ ada video pembelajaran nantinya. Akan kita putar video pembelajaran ini. Ya, akan kita putar video pembelajaran ini. Bagaimana keberagaman itu di Indonesia. Seterusnya, kegiatan pembelajaran dan nanti kegiatan pembelajaran ini paham dan cermati bahan bacaan serta video. Video ini nantinya kalian harus memahami apa saja yang akan Bapak putar nanti. Kalian harus dimengerti, ya harus paham sehingga kalian bisa mengerjakan tugas apa yang Bapak berikan nantinya. Ya sehingga mudah untuk mengerjakan. Ya, seterusnya di sini ada tugas mencari informasi pengertian persatuan dan keberagaman, buat penjelasannya, landasan persatuan dan persatuan bangsa, prinsip persatuan dan kesatuan, sikap negatif yang harus dihindari karena bawaan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga ada beberapa yang harus kita ketahui. Di sini ada, nanti kita akan membuat kesimpulan dari pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita buat nanti kesimpulan. Kita bersama-sama membuat kesimpulannya sehingga kita dapat mengerti tentang bagaimana keberagaman bangsa Indonesia itu. Karena negara kita negara besar, sehingga keberagaman kita di ruangan ini juga. Di ruangan ini ada beberapa suku, ada suku Nia, suku Batak, ya, suku Jawa, dan agama juga. Di ruangan ini ada 3 agama yang ada seperti ini. Ada Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Inilah keberagaman kita. Inilah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia yang besar. Seterusnya, nanti akan bawa putar video masalah pembelajaran ini yang harus kalian ketahui tentang, ya, ini tentang inilah keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika yang harus kalian lihat videonya, sehingga kalian bisa mengerti nantinya bagaimana keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, sehingga di sini kalian mengerti tentang bagaimana itu semboyan di, ya, Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan dari buku Santosoma karya Empu Tantula, seorang penjaga dan kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Pengertian Bhinneka Tunggal Ika ini sehingga kalian mengerti perbedaan tetapi tetap satu jiwa. Karena tidak ada agama yang tujuannya membedakan. Tidak ada agama yang membedakan kita. Seterusnya, Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyan negara tertulis, sehingga kita dimengerti lambang negara dirancang oleh Sultan Hamid yang kedua di Pontianak dan seterusnya, sehingga disinilah disempurnakan oleh Presiden Soekarno diresmikan pada sidang Kabinet Republik Indonesia. Inilah, ya, keberagaman kita, sehingga arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kalian bisa mengerti pendorong agenda nasional Indonesia, penyemangat, ya, penyemangat pembangunan Indonesia yang lebih maju, benteng persatuan bangsa, dan di sini ada arti, ya, keberagaman Indonesia. Mesti kalian paham keberagaman wilayah di lingkungan wilayah Indonesia berbagai 34 provinsi. Kalau kita hitung itu berapa agama, berapa
Setiap suku memiliki budaya masing-masing, sehingga kita dapat mengerti tentang keberagaman suku bagi bangsa Indonesia. Inilah penjelasannya tadi yang mau sampaikan, sudah jelas, dan inilah media pembelajaran kita pada hari ini. Moga-moga nanti di tugas kita untuk mengerjakan LKPD, kalian harus bisa memahami. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu kepada MP kami, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu nanti akan Bapak tampilkan juga masalah tugas kita nantinya seterusnya, ya, yaitu tentang materi kita yang telah kita tampilkan tentang ini, yaitu tabel ada nanti masalah informasi sesuai dengan materi kita. Dapat pahami? Yang sebelum kita masuk untuk kegiatan intinya, ada pertanyaan? Pas. Kalau sudah pas, nggak ada pertanyaan, maka Bapak yang ingin bertanya kepada kalian. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, kalau seperti itu Bapak akan bertanya kepada kalian. Ya, pertanyaannya mudah, yang penting bisa kalian pahami, dapat dimengerti. Pertanyaan dengar baik-baik. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan nasionalisme? Siapa yang bisa menjawab? Tangan. Saya. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat kalian dulu ya. Kepada kelompok berapa? Silakan jawab, berdiri, sebut nama. Terima kasih kepada Pak Bapak. Nama saya Siti Aisyah dari kelompok 3. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak tentang apa yang dimaksud dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air serta adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Ya, tangan buatnya. Namanya? Siapa? Siti Aisyah. Luar biasa. Masalah jawabanmu sangat benar. Cinta tanah air itu, kalian sebagai siswa sudah melakukan cinta tanah air. Paling tidaknya ikut upacara setiap hari Senin. Itu sudah cinta tanah air itu paling tidaknya. Ya, tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah ada contoh tanah air. Sebelum kita mengerjakan tugas, kita akan melaksanakan ya kegiatan kita SBK. Kita akan melakukan SBK-nya dan satu teman kalian yang memimpin agar kita semangat kita untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya. Silakan, ayo, silakan. Silakan berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, berpikir, fokus. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Jangan dulu. Oleh karena itu akan Bapak bagikan LKPD ya, yang perlu kalian kerjakan nantinya. LKPD ini ya, LKPD ini kalian harus memahami. Nanti Bapak kasih lembar jawabannya. LKPD ini baca dulu, gunakan literasimu untuk membaca sebelum mengerjakan tugas di belakang ini. Paham? Baca dulu, gunakan literasi untuk membaca. Literasi itu membaca sehingga kamu bisa mengerjakan soal di belakang. Kalau sudah paham tentang ini, maka kamu akan mudah untuk mengerjakan soal-soal yang ada di belakang. Paham? Kemudian kita akan kerjakan nanti Bapak bagi kelompok. Kita kerja kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Paham? Karena itu kami akan bagi lewat jawabannya dan tugas kelompoknya juga.
Ini kerja kelompok, dibaca, dipahami, biar mudah untuk menjawab soal itu. Kita harus bekerja sama, ya, harus ada bekerja sama. Sudah kebagian seluruhnya? Sudah. Bagi yang kurang tahu di situ, silakan dipertanyakan sama Bapak, biar Bapak jelaskan. Kalau tahu ada yang masih bingung masalah menjawabnya. Ya. Itu ada 5 tugas kita di situ. Nanti sebelum seperti yang Bapak jelaskan tadi, sebelum kalian tulis nama kelompoknya di lembar jawabannya, siapa saja kelompoknya ditulis namanya, baru dijawab. Itu tidak boleh asal kerjasama yang baik, ya, harus kerjasama yang baik. Sudah kalian paham? Sudah? Ini bagaimana ini? Hah? Apa? Oke, mudah-mudahan ini kelompok 3. Kasih waktu 15 menit. Kasih waktu 15 menit. Diupayakan cepat untuk mengerjakan. Nanti kita presentasi di depan sudah siap. Paham? Ya. Nah, bagaimana dengan anak didik kami? Apakah sudah siap? Sudah. Iya, ya bagi yang sudah siap, kelompok 1 mana siap? Siap. Kelompok 2? Iya. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa. Oke, karena itu akan ditampilkan oleh kelompok 1. Silakan maju ke depan menampilkan tugas kelompoknya yang sudah dikerjakan. Pada kelompok 1 kami persilakan dengan kelompok 1. Sebut nama. Ya. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang kami diskusikan tadi. Saya yang bernama Mona Yudhistira Huta Barat akan membacakan jawaban nomor 1. Pengertian persatuan dalam keberagaman adalah menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Saya perkenalkan nama saya Benita Sutrampul. Di sini saya ingin menjawab tugas nomor 2. Landasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan nama saya Kristina. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Prinsip persatuan dan kesatuan mengikat, kendalikan nasionalisme, kebebasan, bertanggung jawab akan kawasan bersama. Kenapa nama dan merasa saya akan menjawab soal nomor 4. Jika tugas yang harus dihindari karena membahayakan kesatuan bangsa adalah 1. Sukisme, 2. Chauvinisme, 3. Kriminalisme, dan 4. Ekstremisme. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Karena itu silakan kalau ada pertanyaan atau masukan atau tanggapan kepada kelompok 1, boleh ditanyakan kepada kelompok lain agar mereka bisa berdiskusi kembali akan menjawab pertanyaan kelompok yang lain. Siapa yang ingin bertanya dari kelompok mana? Oke, silakan berdiri. Tepuk tangan buat dia. Oke, silakan dengarkan baik-baik pertanyaannya dan dijawab. Nanti kalian gabung apa yang kalian jawab, apa jawaban kalian. Oke. Nama saya Bunga Sirabula, saya dari kelompok 2. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya kepada kami dari
mendengarkan jawaban kelompok 1 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Tolong dijelaskan oleh kelompok 1. Terima kasih. Iya, terima kasih. Buat kelompok 2 yang telah bertanya, silakan duduk. Pertanyaannya tadi, tolong dijelaskan apakah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kepada kelompok 1 agar bisa menjawab, silakan bergabung apa jawabannya akan dibuat. Ya, apakah yang dijawab? Jawabannya silakan temukan apa jawabannya. Karena pertanyaan mereka sangat lumayan bagus. Oke, siap? Oke, kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut kelompok kami, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya adalah walaupun negara kita memiliki perbedaan suku, agama, ras, sesuai dengan video pembelajaran yang ditampilkan oleh Pak Mendikbud, kita dapat dipersatukan, yaitu bangsa Indonesia dan sila ketiga persatuan Indonesia. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat. Jelas. Terima jawabannya. Oke, terima kasih. Jawaban ini sangat benar jawabannya dari kelompok 1, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda suku, contohnya di ruangan ini memiliki perbedaan agama, suku, ras kita bisa dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya di situ, itulah maksudnya masalah perbedaan suku, agama, ras, bahasa, tetapi tidak dipersatukan seperti yang tertuang di dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah melakukan presentasi di depan. Kami persilakan duduk kembali. Untuk itu, siap-siap kelompok yang lain yang akan tampil. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk itu kepada kelompok yang lain, kelompok 2 gimana? Siap? Ya. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan mengambil tugasnya. Ya. Luar biasa kelompok 2 juga ingin tampil. Oke, silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya adalah Baru. Saya berasal dari kelompok 2. Pengertian persatuan dalam keberagaman. Kita disatukan oleh perbedaan yang ada dalam masyarakat menjadi satu. Kesatuan yang bulat dan kokoh menjadi satu tanah air, yaitu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sufiani Medina Tilamukan. Landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila negara kita dan Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, nama saya Setia Mukur. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, bertanggung jawab dan membangun Nusantara serta Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Tonan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jika pedagang dengan hindari karena menyebabkan kesatuan dan kesatuan bangsa. 1. Egois kepada satu sekolah kita. 2. Separatisme. 3. Relativisme. 4. Intensisme. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Luar biasa. Ini jawaban mereka tadi hampir sama dengan jawaban kelompok 1. Karena itu mungkin ada kelompok yang ingin bertanya menanggapi masukan kepada kelompok 1, 2. Ya, ada yang ingin bertanya atau masukan atau kritik dari jawaban mereka. Kami persilakan kepada kelompok yang mau ingin bertanya. Saya mau tanya. Oke? Karena kelompok 1 ingin bertanya rame, silakan tanyakan. Kakak berdiri sebelum nama. Berdiri sebelum nama. Ya. Saya yang bernama Maulana Kota Barat akan bertanya kepada kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan kepada kami
Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaannya adalah, siapa sajakah tokoh yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kalian ketahui? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami tentang siapakah yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kami akan menjawab, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Mr. Sugomo. Demikianlah jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Mereka tadi pertanyaan dari kelompok 1 menyatakan pertanyaannya, siapakah yang merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang merumuskan dasar negara itu adalah ada 3 tokoh. Sesuai jawaban dari kelompok 2, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Sugomo. Itulah yang merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tepuk tangan buat kelas kelompok 2. Sekali lagi. Karena itu, karena materi kita hari ini sudah presentasi di depan, sudah menyampaikan tanya jawab tentang tugas kelompok, tetapi alangkah baiknya kita membuat kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini, baik dari tugas kelompok, baik dari tugas kelompok 1, 2, dan seterusnya. Maka kita sama-sama membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Luar biasa kalau bisa. Karena itu kepada adik kami yang ini tanpa dipaksa, yang ini membuat kesimpulan materi kita pada hari ini. Siapa yang ingin membuat kesimpulan tangan? Iya. Karena belum kebagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai, belum kebagian kelompok 4. Kami persilakan kepada kelompok 4 membuat kesimpulan materi kita pada hari ini. Oke, silakan berdiri, sebut nama. Apa kesimpulan materi kita pada hari ini tentang keberagaman? Ya, tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Silakan baca sebut namanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk membuat kesimpulan. Menurut saya, yang baru dari kelompok 4, kesimpulan tentang materi kita hari ini adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki budaya ras, suku bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa. Sesuai dengan semua yang Bhinneka Tunggal Ika, maka memiliki keberagaman budaya Indonesia tetap satu. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan yang bisa mewujudkan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Sudah. Oke, sebentar buat yang membuat kesimpulan kita pada hari ini. Bentar. Karena itu kesimpulan yang disampaikan tadi, yaitu kita sebagai negara yang besar memiliki suku bahasa ras, kita dipersatukan, yaitu satu tanah air, yaitu bangsa Indonesia. Itu kesimpulannya, walaupun berbeda-beda, ini agamanya beda dengan yang lain, budayanya beda dengan yang lain, tetapi kita saling menghargai, menghormati. Itulah kita, itulah kebudayaan kita bagi bangsa Indonesia. Itulah kebanggaan kita bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pokok materi kita hari ini sudah selesai. Bahkan kita sudah membuat kesimpulan tadi. Alangkah kita bernyanyi. Bisa atau tidak? Bisa. Silakan berdiri. Ya. Kita nyanyi bersama-sama, yaitu Garda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
Nah, tak lupa juga Bapak menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi Bapak apresiasi kemampuan kalian dan nilai tadi Bapak bisa memahami dan nanti kemampuannya menjawab cara menjawabnya, dan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu kita tadi pembukaan memulai materi kita ini dimulai oleh doa, dan alangkah baiknya sebagai umat beragama kita tutup dengan apa? Doa. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke? Oleh karena itu silakan siapa yang bisa memimpin doa untuk pada hari ini. Oke, silakan berdiri memimpin doa. Marilah kita bersama berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Bapa, karena pada saat ini Engkau masih memberkati kami. Bapa, sekarang kami akan pulang, kiranya ya Bapa, berkatilah kami agar kami selamat sampai tujuan. Inilah doa anak ya Bapa, melalui perkara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita melanjutkan materi kita lagi. Materi selanjutnya minggu depan kita lanjutkan, dan tugas-tugas tadi silakan dibahas kembali ke rumah sampai jawabannya harus sempurna, biar kita bisa memahami tentang keberagaman ini. Bisa dilaksanakan? Bisa. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Pagi.